Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dwi Setiawan ya. Oke, di video kali ini kita akan coba belajar yang namanya struktur directory ya. Nanti kita akan coba sedikit membandingkan antara struktur directory yang ada di Windows dan struktur directory yang ada di Linux ya. Eee, karena kita menggunakan yang namanya Ubuntu server ya. Jadi, tampilannya nanti akan banyak sekali hitamnya ya, berbeda dengan Ubuntu desktop yang tampilannya sangat berwarna-warni. Nah, nanti teman-teman juga akan, sedikit belajar yang namanya absolute path dan relative path. Nah, ini kalau di dalam Ubuntu server ini sangat penting sekali pemahamannya, bagaimana kita bisa berpindah dari satu file ke file lain, dari satu folder ke folder lain. Kemudian ada yang namanya repository. Nah, ini eh, ketika kita sudah install yang namanya Ubuntu server, file-file pendukung atau aplikasi-aplikasi pendukung itu juga sudah terinstall di Ubuntu, tinggal kita panggil ya. Kemudian nanti kita juga akan belajar namanya perintah dasar terminal Linux ya, khususnya nanti kita akan coba bagaimana mengelola sebuah file atau uh, kita juga akan mengelola sebuah directory ya, atau folder. Oke, sebelumnya mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu yang namanya Ubuntu server ya. Sudah saya sedikit singgung kalau di Ubuntu itu ada dua versi, Ubuntu desktop dan Ubuntu server ya. Ubuntu desktop ya dia sudah banyak sekali, dia sudah menggunakan GUI ya, jadi sudah warna-warni aplikasinya, dia sudah nampak. Kayak kita tinggal install, kemudian kita gunakan seperti kita menggunakan Windows ya. Kita mau ke browser, kita mau pakai aplikasi-aplikasi Microsoft atau aplikasinya miliknya Office, yaitu kita tinggal klik dan klik ya. Jadi sama seperti kita menggunakan Windows. Nah, berbeda dengan Ubuntu server. Nah, tampilannya hanya hitam seperti yang ada di gambar ini, dan kita diharuskan tahu kira-kira tempat mana pada saat kita pertama kali membuka di Ubuntu server. Ya, jadi kita harus tahu. Makanya kita nanti akan belajar absolute path dan relative path, dan ada repository. Ya, karena pada saat kita masuk ya hanya layar hitam ini, di mana kita ada di layar hitam ini ya kita harus tahu ya. Kemudian bagaimana nanti kita bisa mengelola folder atau file ya, nanti ada caranya. Nah, untuk versi yang terbaru adalah Ubuntu Server 20.04 LTS. Jadi yang mendukung yang mendapat dukungan dari developer lebih panjang dari versi biasa. Versi LTS atau Long Term Support pada Ubuntu mendapatkan dukungan selama 5 tahun sejak tanggal perilisan. Jadi LTS ini dia menandakan dia didukung selama 5 tahun. Nah, kalau yang terbaru memang 20.04 ya. Kalau kita masih menggunakan versi 16.04. Jadi makanya kita di video kali ini banyak belajar tentang path-nya ini ya, lokasi mana yang ada ya, lokasi mana yang sekarang kita ada nanti di dalam Ubuntu server. Nah, ini kita sedikit perbedaan struktur directory yang ada di Windows ya. Kalau di Windows kita bisa pakai local disk C, local disk D ya. Local disk D kita gunakan untuk menyimpan file-file dari user ya. Local disk C untuk file-file sistemnya. Nah, di local disk C-nya ini nanti dia terbagi lagi menjadi beberapa folder. Ada yang namanya program file, ada Windows, ada temps, dan ada dokumen dan setting. Nah, sistem Windows ya secara inti ada di dalam folder Windows. Yang ada sistem 32, ada assembly. Ya, jadi kita bisa mengotak-atik yang ada di dalam sistem Windows ini. Ya, kalau program file di sini dia berfungsi untuk menyimpan program-program dan aplikasi yang terinstall di Windows. Nah, kalau Windows sendiri, folder Windows dia menyimpan segala proses jika konten-konten utama Windows
terjadi kerusakan sistem jika ada kesalahan dalam mengatur folder ini. Isi dari folder ini berupa sistem 32, assembly dan web. Ya, jadi semua sistem tempat instalasi kita itu banyaknya disimpan di dalam Windows. Jadi ketika teman-teman mengotak-atik sistem yang ada di dalam sistem 32 ini, ya teman-teman harus berhati-hati juga ya, tahu apa yang dilakukan di dalam sistem 32 ini. Nah, dia digunakan untuk menyimpan file-file sementara, serta ada dokumen dan setting. Ini dia berfungsi untuk menyimpan dokumen dan pengaturan user mulai dari desktop, start menu, dan lain sebagainya. Ya, jadi jelas ada hierarki dia ada C, kemudian dia dibagi 4, ya, kemudian ada di bawahnya atau di dalamnya dia terbagi lagi menjadi folder-folder yang memang digunakan untuk di sistem. Dan ini sedikit berbeda kalau yang ada di dalam Linux. Teman-teman bisa lihat kalau di dalam Linux ya, ia menggunakan root, ya, tidak menggunakan C lagi, tapi dia sudah menggunakan root. Kemudian, nah di bawahnya sudah banyak sekali folder-folder yang bisa digunakan. Ada pin, put, dev, /etc, home, ya, dan lain sebagainya sampai ke dalam file. Nah, yang diperlihatkan di sini ada /etc/home, ya, ini yang nantinya paling banyak kita gunakan, ya, ada user, ada var. Ini nanti yang akan paling banyak kita gunakan. Nah, pertama dari root, ya. Root ini merupakan atau akar dari seluruh directory global, ya. Home directory khusus super user atau user root. Directory ini sengaja dipisahkan dari directory home user biasa di home untuk menghandle jika partisi home gagal di mount, maka sistem secara keseluruhan dapat diselamatkan oleh root. Jadi root ini, ya, untuk mengakses root kita harus ada di dalam super user. Jadi nanti kalau teman-teman lihat di Windows itu ada user admin, ya. Tapi kalau di dalam Linux itu langsung, kalau kita buat pertama kali langsung ada 2, user biasa dan super user. Nah, kalau kita mau mengubah file-file yang ada di dalam root, ini kita harus masuk ke dalam super user. Ya, kita harus masuk ke dalam super user. Tapi kalau hanya mengubah file-file yang ada di dalam user biasa, ya ini maksudnya ke user biasa. Nah, kalau di Windows itu enggak. Kalau teman-teman sudah menjadi admin, ya udah teman-teman bisa melakukan hampir semuanya yang ada di dalam Windows, ya, bisa melakukan mengedit data, masuk ke dalam Windows sistem 32, ya, bisa melakukan konfigurasi di segalanya di Windows. Ya, tapi beda dengan di Linux, ya. Nah, makanya harus dibedakan super user dan user administrator, ya, dibedakan kalau di Linux. Nah, nanti kita itu banyak sekali kalau kita melakukan konfigurasi masuknya ke dalam folder /etc. Ya, nanti kita akan menginstal ini beberapa aplikasi, ya, karena kita mau membuat sebuah server, ya, khususnya server untuk web, ya. Ini ada initial.t, bin, avasi, ya, dan kawan-kawannya. Nanti kita akan banyak sekali pakai ini /etc. Kemudian di home, nah ini home isinya adalah user-user tadi, ya, isinya ada user-user. Di sini contoh Apriliani, Yusri, dan TKJ, ya. Berarti nanti setiap kita mau membuat user, ya, folder usernya itu akan masuk ke dalam /home, ya, akan masuk ke dalam /home. Nah, untuk mengakses ini, kalau kita masuk ke dalam super user, ya bisa-bisa aja. Cuman kalau di user biasa seperti user Apriliani, dia kalau mau mengubah tatanan, ya, atau mengubah file konfigurasi, ya, dia harus masuk dulu atau harus punya izin terlebih dahulu masuk ke dalam super user, ya, agar dia masuk ke dalam root. Nah, ini mungkin nanti kita di video selanjutnya, ya, tentang kira-kira user administrator yang ada di dalam Ubuntu, khususnya Ubuntu Linux, ya.
Nah, mungkin teman-teman di sini bisa membedakan kalau struktur Windows-nya tadi yang tadi dia berdasarkan folder, ya ini di root ya harus sedikit membedakan ya. Ada super user, ada administrator user. Nah, kalau di Ubuntu ya server ya ini nanti dia tidak akan kelihatan kecuali kalau kita mau buka. Ya, ini dia tidak akan kelihatan. Nah, untuk melihatnya kita tuh butuh beberapa perintah. Nah, untuk melakukan beberapa perintah ini, nah kita harus tahu yang namanya absolute path dan relative path. Ya, absolute path ini path yang ditulis dengan lengkap dari nama parent directory sampai nilai nama filenya. Kalau relative path ini path tidak ditulis lengkap, tetapi berdasarkan posisi directory yang sedang Anda akses atau sering disebut directory kerja. Nah, absolute dan relative path ini dia apa ini? Ya, jadi ketika kita masuk ke dalam sebuah folder, nah letak folder ini akan tertulis di situ, akan ditulis. Nah, contoh di sini ada slash home, penunggu, slash aloha. Ini kalau kita mau mengakses file aloha, ya kita harus menuliskan ini slash home, slash penunggu, slash aloha. Baru kita enter, kita bisa masuk atau kita akan baru bisa melihat file aloha. Di directory juga sama. Kalau kita mau masuk ke dalam directory, ya kalau di Windows itu kan, atau di dalam desktop GUI itu kan kita tinggal diklik 2 kali selesai ya. Tapi kalau di Ubuntu server, nah ini kita harus menuliskan ini slash home, slash penunggu, slash download. Baru enter kita masuk. Nah, jadi kita harus tahu nih tata letak lokasi dari setiap file yang ingin kita gunakan. Ya. Ya, bagaimana kita masuk, bagaimana kita keluar, bagaimana kita bisa mau buat file, ini harus kita pahami terlebih dahulu di dalam Linux Ubuntu. Nah, kalau absolute path tadi kan dia harus ditulis lengkap. Nah, kalau relative path ini pada saat kita sudah masuk ke dalam sebuah directory atau sebuah dalam folder, nah kita itu bisa juga kita langsung panggil file, ya kita bisa langsung panggil file. Nah, misal di sini ada home, ada penunggu ya, atau biasanya ada tanda seperti ini. Nah, ini adalah tanda minimalis ya dari home slash penunggu. Ya, jadi home penunggu ini bisa digantikan dengan tanda, nah ini tak terhingga ini. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam folder penunggu, ya kita mau buka tulisan atau file aloha, nah kita cukup ketikkan nama filenya. Ya, tidak harus ditulis lengkap lagi home penunggu aloha. Jadi kita cukup tulis perintah untuk membuka aloha ini. Ya, ya paham jadi. Jadi kita cukup pakai home penunggu langsung tuliskan aloha. Nah, mungkin bisa saya contohkan. Oke, absolute path terlebih dahulu. Ya, dalam absolute path kita itu mau mengakses sebuah file. Tadi dia di home slash penunggu slash aloha .txt. Nah, ini baru kita enter. Nah, kita enter. Nah, nanti dia akan langsung masuk ke dalam aloha. Nah, namun memang di sini kita harus memasukkan perintah terlebih dahulu kalau kita mau membuka atau mengedit file. Ya. Jadi di sini kita harus ada sebuah perintah ya untuk membukanya atau untuk konfigurasi yang lain. Contoh di sini
Saya gunakan nama nano ya, nano spasi home penunggu aloha. Nah, ini dia digunakan untuk membuka file aloha. Ya, ini dia aloha.txt. Nah, kalau kita mau masuk ke dalam folder penunggu, ya jadi yang kita kan masuk ya. Kalau masuk ke aloha itu kan kita nggak bisa. Kalau mau edit, ya pakai perintah nano ini. Ya, nanti dia membuka atau mengedit dia. Edit file aloha. Nah, kita kalau mau masuk ke dalam file penunggu atau folder penunggu, nah kita harus ada satu perintah lagi ya, yang namanya cp/home ya /penunggu. Nah, ini kita enter. Nah, berarti kita ini yang dinamakan kita masuk ke folder penunggu. Nah, kalau seperti ini nanti di dalam absolute path-nya akan berubah menjadi relative path. Ya, jadi nanti dia itu akan berubah. Maksudnya dia di sini. Home penunggu. Penunggu. Nah, dari sinilah dia ada perintah ini. Ya, di sini dia ada perintah. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam folder penunggu, ini dia akan masuk ya untuk dalam perintah. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam relative path ya. Relative path. Nah, dalam relative path ini berarti kalau kita mau mengakses file aloha, ya berarti kita tinggal gini aja, tambahkan nano aja, nano kemudian aloha dot txt ya. Nah, ini kita tinggal enter. Nah, nanti kita bisa melakukan membuka atau mengedit ya file aloha.txt. Oke ya. Jadi absolute dan relative itu dia perbedaan di sini. Ketika kita masuk pertama kali ya kita akan pakai absolute path. Atau kalau kita mau mendeskripsikan tujuan atau destinasi dari sebuah file ya berarti kita pakai absolute path ya. Semua alamat ditulis ya, alamat dari filenya atau foldernya. Tapi kalau kita sudah masuk ke alamat foldernya, kemudian kita mau pengeditan, menambahkan ya, menghapus ya, kita tinggal ketikkan perintah dan nama filenya. Oke. Kemudian ada satu lagi namanya repository. Ini kalau kita install Ubuntu server, hampir semua kebutuhan ya untuk dia bisa sampai ke dalam server ya, bisa berjalan, itu semua sudah ada, sudah terinstall. Kita tinggal melakukan panggil aja dan kita mau panggil dan instalasi. Ya, jadi kita tidak perlu mendownload lagi ke internet. Ya, jadi berbeda kalau di dalam Windows ketika kita mau menambahkan file, menambahkan driver ya kita harus download dia. Ya, kita harus download dia pakai internet atau kita bisa tambahkan pakai CD ya atau pakai flash disk. Ya, tapi kalau di dalam Ubuntu server ya seperti ini dia sudah ada ya. Nah, tinggal ada pilihan kita mau install sekarang atau install nanti. Kalau install sekarang ya tadi pada saat kita melakukan instalasi ya kita harus mencentang
aplikasi-aplikasi tambahan untuk dikonfigurasi. Nah, ya kita tinggal centang itu, nah nanti dia akan menambahkan file. Ya, kita tinggal menggunakan. Tapi kalau kita mau membutuhkannya nanti, ya kemarin sama yang kita lakukan kemarin ya, kita hanya menginstal beberapa saja. Ya, berarti kan yang lain masih tersimpan. Ya, tinggal nanti kita panggil, kita install ulang. Ya, jadi tidak harus ke internet, ya, atau pakai CD atau pakai flash disk. Ya, ini kelebihan dari si Ubuntu ya. Nah, sekarang kita coba melakukan perintah dasar, ya, perintah dasar di terminal Linux. Jadi uh, kita akan melakukan update, ya. Pada saat kita menggunakan file, ya, kita tuh sedang berada di mana, ya. Menggunakan file itu kemudian kita itu dapat apa namanya ya? Ya, berarti lokasi kita itu mau mengedit file itu kita di mana. Ya, ini harus kita ketahui terlebih dahulu. Ya. Nah, kalau teman-teman kemarin sudah install, ya, jadi tampilan ini yang akan teman-teman dapatkan ya. Ubuntu Login ya, Ubuntu 16.04.6 LTS Ubuntu TTY 1 dan ada Ubuntu Login. Nah, kita harus login terlebih dahulu. Nah, kemarin nama dari user adalah server. Kemarin saya enter dulu, saya enter lagi. Coba, oke. Server, enter, passwordnya kita masukkan, enter. Nah, ini kalau kita sudah berhasil ya, kita sudah berhasil masuk ke dalam Ubuntu server. Nah, tadi di Notepad ya, itu saya pakai yang namanya tanda dolar. Nah, tanda dolar ini adalah tanda di mana kita sebagai user biasa. Ya, server ini berarti dia user administrator biasa berarti. Pakainya si dolar. Nah, kemudian kita bisa menggunakan perintah ya untuk mengetahui kira-kira kita tuh di mana. Ya, saat ini server Ubuntu titik 2 kemudian tanda tak terhingga dolar ini sebenarnya kita mau di mana ini? Kita bisa cari tahu dengan perintah pwd. Oh, oke. Ternyata di sini kita berada di directory home, kemudian server. Nah, jadi kalau teman-teman lihat gambar dari directory yang sebelumnya tadi ya, home, server. Jadi home ini adalah directory utamanya, server ini adalah nama dari usernya. Nah, bagaimana kalau kita mau melihat isinya? Kita bisa pakai perintah ls. Oke, kenapa tidak ada apa-apa di sini ya? Kenapa hasilnya masih sama? Ya, karena di dalam user atau folder server dia masih kosong. Ya, dia masih kosong. Jadi ketika kita ketikkan perintah ls ya, yang ditampilkan ya kosong. Ya, bukannya tidak berhasil, tapi memang benar-benar kosong di situ. Nah, kita bisa buat folder terlebih dahulu ya. Pakai perintah mkdir. Kemudian baru nama foldernya. Nah, contoh folder test. Enter. Ya, ini dia langsung dikembalikan. Baru kita cek kira-kira ada nggak tadi folder test ini. Setelah kita buat dia ada atau enggak. Ya, jadi kita ketikkan ls. Nah, dia ada sekarang folder test. Ya.
Nah, kita coba masuk ke dalam tes. Kita bisa pakai perintah cd, kemudian pakai tujuannya kita mau masuk folder mana, folder test, enter. Nah, disinilah tadi kita sudah masuk ke dalam folder test. Nah, teman-teman bisa lihat, berarti kalau kita sudah masuk ke dalam folder test, ya ini kita tadi pakai yang namanya relatif. Ya, kalau di sini ada isinya, ya kita tinggal gunakan saja. Ya, dengan beberapa perintah yang bisa kita gunakan. Oke, contoh di sini kita mau buat sebuah file, ya. File kita bisa pakai yang namanya perintah touch. Kemudian kita terus nama dari filenya, ya, mahasiswa juga. Kita enter, kemudian kita ls. Nah, di sini sudah ada mahasiswa. Nah, kalau kita mau menghapus, kita pakai yang namanya rm, ya, remove, kemudian ketikkan mahasiswa, enter, kita ls. Nah, dia sudah hilang. Ya, kita buat file, kemudian kita hapus, ya. Kita buat lagi. Kemudian kita bersihkan dulu layarnya, ya, pakai perintah clear. Nah, tes kita di folder kita akan tambahkan sebuah file. Ya, kita pakai tools tadi bisa. Coba kita kemudian kita tambah lagi mahasiswa .txt, enter, kita ls, ya, mahasiswa.txt bisa. Nah, kita sudah buat dia mahasiswa.txt. Nah, kita bisa melakukan membuka mahasiswa.txt atau mengeditnya dengan perintah nano baru mahasiswa.txt. Kita enter. Nah, di sini dia kita bisa melakukan penambahan, ya. Contoh di sini nama saya Gustiawan, ya. Kemudian ada tes 1, ya, tambah lagi tes 2, dan ada tes 3. Nah, ini kita mau memberikan mahasiswa tadi, ya, sebuah tulisan. Dan ini kita bisa melakukan simpan dengan Ctrl X, ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada X itu dia untuk exit, ya. Perintah-perintah yang lain ada di sini. Nah, kalau kita mau melakukan menyimpan data, ya kita tinggal di Ctrl X. Kemudian, ya, di sini sudah ada pilihan kita mau melakukan penyimpanan atau enggak, ya. Tadi pilih yes, pilih Y. Nah, jadi kemudian ini kita disuruh kira-kira mau mengganti nama filenya atau enggak. Ya, kalau tidak, kita tinggal melakukan enter. Nah, kemudian kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat isi dari file mahasiswa dengan perintah cat, ya, cat, kemudian ada mahasiswa.txt, enter. Nah, di sini Gustiawan tes 1, tes 2, tes 3, ya. Jadi isinya langsung bisa ditampilkan. Oke, ya. Kemudian coba kita clear, kita ls, ya. Di sini ada mahasiswa.txt.
kita akan coba copy ya, kita buat folder baru kemudian copy mahasiswa.txt-nya ini. Jadi kita harus keluar terlebih dahulu di folder test. Ya, jadi caranya adalah teman-teman bisa pakai yang namanya cd spasi titik 2 kali. Nah, kemudian kita buat lagi yang namanya folder selain test. Namanya coba ya. Kemudian coba. Kemudian kita ls. Nah, ada folder coba, ada folder test. Nah, kita mau mengcopy ya file mahasiswa tadi ke coba. Ya, jadi kita bisa pakai yang namanya cp, jadi copy ya. Kemudian sumbernya mana? Ya, sumbernya berarti kan kalau kita mau copy yang di folder test ya berarti sumbernya ada di dalam test, kita masukkan ke dalam tujuannya. Jadi ini kita harus pakai slash test. Kita harus sama ya, home server test. Nah, kemudian ada nama mahasiswanya. Nah, tujuannya sekarang, tujuannya di mana? Home server, kemudian dicoba. Nah, ini kenapa kita tadi harus tahu yang namanya absolute kayak tadi ya, absolute. Jadi kita harus tahu kira-kira kita tuh harus kita di mana terlebih dahulu, kemudian tujuan filenya tuh kita juga harus tahu. Ya, kalau ini kita enter. Nah, kita sekarang coba lihat yang ada di dalam folder coba. Ini dia ada nggak? Ya, melihatnya pun kita bisa pakai cara seperti ini, home coba. Nah, cara seperti ini pun bisa ya. Jadi file tadi bisa kita copy ke coba ya, file mahasiswa.txt bisa kita copy ke coba. Kita pun bisa melihat juga isinya pakai cat tadi, cat, kemudian coba, baru ada mahasiswa, enter. Nah, isinya dia sama. Ya, Setiawan, tes 1, tes 2, tes 3. Kalau kita mau mengubah, ya bisa juga kita dari sini ya. Kita pakai nano, kemudian coba, dan mahasiswa, enter. Nah, kita coba pakai Nadia ya. Jadi kita ganti tes 4, atau kalau kita ganti ini coba 1 ya, coba 1, coba 1, coba 2 ya. Di sini kita coba 3, Ctrl X, Y, enter. Saya clear. Nah, kita cat lagi ya, dia sudah berubah. Ya, jadi tadi absolute path, relative path itu yang benar-benar teman-teman pahami. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu ya, cari terlebih dahulu kira-kira tadi kita di mananya. Ya, kalau biasanya kalau kita masuk dengan user, ya, berarti kita bisa masuk ke dalam /home/ nama usernya. Melihat versi Ubuntu, ya kita bisa pakai perintah lsb, kemudian ada underscore release main a, enter. Ya, ini kita gunakan untuk melihat ya versi dari Ubuntu yang sekarang kita gunakan. Nah, ini dia Ubuntu yang pakainya 16.04
6 LTS ya, 6 kode namanya adalah Xenial. Nah, kita pun juga bisa nih melihat daftar hardware ya pakai yang namanya LSHW. Enter. Nah, ini banyak ya kalau teman-teman lihat. Kalau sekilas sih kita sedikit kesulitan kira-kira apa sih yang ada di sini. Tapi ini adalah daftar dari hardware yang kita gunakan. Nah, kalau kita mau melakukan scroll pun, ya ini deh kita nggak bisa nih. Kita mau scroll pun kita nggak bisa. Ya inilah sedikit susah ya kalau kita mau melihat daftar hardware-nya. Nah, tapi kalau kita mau melihat partisinya, ya ada beberapa cara. Ya kita bisa pakai yang namanya sudo lsb lk ya, enter. Coba saya clear. Nah, sudo lsb lk. Nah, di sini apa yang telah kita lakukan kemarin ya, partisi dia akan kelihatan di sini. Kemarin kita pakai yang namanya 10 giga dan sekitar 4 giga itu dia kita gunakan untuk root, kemudian sekitar 2 giga kita gunakan untuk swap, dan sekitar 4 giga kita gunakan untuk home ya. Nah, selain pakai sudo lsblk, kita juga pakai bisa pun juga pakai yang namanya sudo ls sdf h. Oops, sebentar, ada yang salah nih. Atau kita bisa juga pakai cfdisk. Oh, kita pakai sudo lebih dahulu nih. Bikin dulu. Nah, kalau pakai cfdisk, cekdisk ya, cekdisk ya. Ini ada starnya, ada a-nya, jadi sama juga file size-nya. Cuma di sini kita nggak kelihatan kira-kira mana yang digunakan untuk root, mana yang digunakan untuk home ya. Kita cari tahunya sebenarnya di size-nya ini. Ya, Linux itu berarti kita di root, Linux swap itu berarti di swap. Nah, extended ini berarti di home-nya. Nah, oke. Kalau kita mau keluar dari sini ya kita cukup pakai tombol quit ya, dia akan langsung keluar. Nah, seperti kita tadi pakai ls tf kemudian h, enter. Oh, dia belum bisa, jadi kita harus pakai yang namanya sudo. Oh, dia juga belum bisa, sudo ls df h. Oke ya. Kalau kita mau melakukan reboot atau shutdown ya, kita harus masuk ke dalam super user ya. Kita harus menggunakan perintah super user ya. Nah, kalau kita mau melakukan restart atau shutdown, berarti kita pakai perintah dari super user, yaitu pakai sudo restart ya. Ini enter, langsung bisa. Kalau kita mau melakukan shutdown, yang ini kita harus ganti namanya power off. Kita langsung bisa melakukan enter. Udah selesai ya. Oke.
Untuk video kali ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya. Pahami apa yang telah saya sampaikan ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.